Shalom, persekutuan jemaat dan renungan harian yang kami kasihi. Salam jumpa dalam suasana sukacita bangsa ini, di mana kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun bangsa kita, Indonesia. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mengerti dan memahami kemerdekaan itu dalam sudut pandang Alkitabiah, khususnya pada pikiran Paulus. Kemerdekaan seringkali diartikan sebagai kebebasan, sehingga di dalam hidup sebagai bangsa yang merdeka, kita lalu berpikir untuk setiap orang harus bebas. Dan kadang-kadang dalam mengekspresikan kemerdekaan itu, kebebasan itu, justru sesungguhnya kita membuat orang lain menjadi tidak merdeka. Ini situasi-situasi yang sering kita alami. Dan kali ini saya mau mengajak kita untuk mengerti dan memahami kemerdekaan itu dengan melihat dari pikiran Paulus dalam surat Galatia pasal 5 pada ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih." Dari firman Tuhan ini ada penegasan yang disampaikan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka. Artinya kemerdekaan itu adalah hak daripada setiap anak-anak Tuhan. Namun setiap anak Tuhan yang merdeka itu diingatkan, ya, supaya mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Sebab ada orang yang merdeka, yang bebas, lalu mempergunakan kebebasannya dengan mengabaikan bahwa di sisi lain ada orang lain juga yang bebas. Sehingga mengekspresikan kebebasan itu menjadi masalah ketika semua orang harus mengekspresikan kebebasannya dengan bebas. Sebab seluruh kebebasan dari setiap orang dapat berbenturan, apalagi jika itu disertai dengan kepentingan diri. Nah, menurut Paulus, kita telah dimerdekakan oleh Yesus. Dan kemerdekaan yang Yesus berikan itu adalah kemerdekaan agar kita tidak lagi terikat di dalam kedagingan ataupun dosa. Setiap anak-anak Kristus di usia kemerdekaan bangsa kita ini mesti dapat mengekspresikan, mengimplementasikan kebebasannya, kemerdekaannya dengan baik, dengan tertanggung jawab. Karena tidak sedikit orang-orang mengekspresikan kemerdekaannya dengan begitu luar biasa, dan ternyata itu tidak sesuai dengan maksud daripada kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Yesus. Paulus mengingatkan kita supaya di dalam suasana yang merdeka, yang bebas, kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk hidup sesuka-suka hati. tetapi kita bebas untuk mengekspresikan kehidupan kita
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak dikendalikan oleh kedagingan, oleh dosa, tetapi kita mengekspresikan kehidupan kita yang hanya dikendalikan oleh roh. Dan roh itu melandasi kehidupan kita dengan kasih. Itulah sebabnya Paulus mengatakan supaya layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Artinya berbuatlah segala sesuatu di dalam kehidupan ini karena kasih. Bukan karena saya ingin sesuatu dari saudara, dari orang lain lalu saya coba berbuat baik. Tidak. Artinya perbuatan baik itu harus dilakukan, dikerjakan oleh setiap orang yang dimerdekakan dari dosa. Dan karena itu perbuatan-perbuatan orang yang dimerdekakan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengedepankan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Inilah yang mesti menjadi catatan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam merayakan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Meski juga kita jujur bahwa dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, pada beberapa sudut dan bagian negeri ini, ada anak-anak Tuhan yang sulit sekali mengekspresikan kebebasannya untuk dapat beribadah. Bahwa kalau kita memberikan pandangan dan korektif kita terhadap situasi itu bukan berarti bahwa kita tidak, atau bukan berarti bahwa kita melakukan tindakan-tindakan yang justru dapat membuat suasana menjadi lebih keruh. Tetapi bagaimana kita melihat orang-orang anak-anak bangsa ini yang belum mengerti dan memahami hidup merdeka itu sesungguhnya seperti apa. Maka disitulah kita melakukan perbuatan-perbuatan kita yang berlandaskan kasih. Seperti yang Kristus bilang, supaya kita mengasihi satu dengan yang lain seperti mengasihi diri sendiri. Karena itu jika ada perbuatan-perbuatan daripada anak-anak bangsa ini, bahkan mungkin oleh oknum-oknum dalam pemerintahan yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, kita mesti pandang mereka sebagai orang-orang yang harus kita kasihi, yang harus kita tolong, yang harus kita dorong, supaya mereka bisa mengerti dan memahami bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kemanusiaan itu sendiri. Sebab manusia yang merdeka adalah manusia yang menghargai sesama. Jadi kalau ada anak-anak bangsa yang tidak menghargai kita sebagai orang-orang yang dalam tanda petik katanya minoritas, mungkin kita perlu bertanya dalam pengertian mana minoritas dan mayoritas itu ditempatkan. Dan tentu saja ketika kita berbicara dalam pengertian yang lain, dapat saja kita mengatakan bahwa daerah-daerah yang kita golongkan sebagai minoritas justru bisa menjadi wilayah-wilayah yang justru memikul beban kehidupan bangsa ini dan menyumbangkan begitu besar penghasilan bagi kehidupan bangsa ini dan selama ini dan ke depan. Dan karena itu tidak pada tempatnya kita di usia ke-80 tahun ini mendengar lagi tindakan-tindakan intoleran seperti itu. Sebab kita semua diciptakan dan kita semua dimerdekakan supaya kita bebas menjadikan diri kita untuk hidup di dalam dosa atau di dalam roh. Pilihannya ada pada Bapak Ibu Saudara. Mari kita berupaya untuk bersumbangsi sekecil apapun bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar 80 tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan bermakna dan
kita bisa menyongsong Indonesia yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil di usia kemerdekaan bangsa ini untuk mari bersama-sama kita melayani. Dan kalaupun kita terlibat dalam pelayanan, mari kita landasi semuanya hanya karena kasih. Sekali lagi, kasih itu selalu mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri. Yesus demi manusia berdosa membiarkan dirinya menanggung segala yang harus kita tanggung dan bahkan mati di kayu salib. Tetapi kebangkitannya telah memberikan pengharapan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita bangun bangsa dan negara ini dalam seluruh wilayah kerja, sekecil apa dan sebesar apapun tanggung jawab itu. Kita nyatakan itu di dalam kasih dan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Selamat memasuki kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang lebih bebas dalam kehidupan di dalam roh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kehidupan kami dalam kehidupan berbangsa bernegara kami. Boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa ini yang ke-80 tahun. Sebuah perjalanan bangsa akan terus teruji dan diuji untuk menempatkan bagaimana anak-anak bangsa ini Tuhan dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Sebab kami percaya bahwa Tuhan menghendaki agar dalam kehidupan berbangsa kami kasih, kebenaran dan keadilan akan mesti berjalan dalam keseiringan dan kebersamaan. Karena itu tolonglah sebagai anak-anak bangsa dan juga kepada seluruh pemerintah. Kami doakan mereka, pakailah mereka Tuhan dalam mewujudkan kebenaran, keadilan dan kasih itu. Di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.